Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika untuk tahun 2021 mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat untuk bantuan operasional kesehatan (BOK) hampir mencapai 20 miliar dari tahun 2020 yang sebesar 11 miliar rupiah. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Mimika Renold Ubra seusai menggelar pertemuan sosialisasi BOK tahun 2021 bersama seluruh pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Kucuran dana tersebut merupakan hasil penilaian kinerja kesehatan di Mimika oleh Kementerian Kesehatan yang dinilai baik dalam melakukan pelayanan kesehatan sampai di tingkat puskesmas. Dikatakannya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021, bantuan operasional kesehatan diperuntukkan untuk kabupaten dan untuk puskesmas yang difokuskan untuk 5 program esensial puskesmas, diantaranya upaya promosi dan preventif, upaya kesehatan gizi masyarakat, upaya pengendalian penyakit, upaya kesehatan ibu dan anak, dan upaya kesehatan lingkungan. Pada tahun 2021 ini BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, itu naik dari 11 miliar lebih di tahun 2020 menjadi 19 miliar lebih, jadi hampir 20 miliar di tahun 2021. Kenaikan ini itu menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan di Mimika itu memiliki kinerja baik. Sehingga salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, mereka menaikkan kita punya BOK. Saya pikir di tengah-tengah refocusing, realokasi anggaran sebagaimana kebijakan nasional karena pandemi COVID, saya berterima kasih sekali bahwa bantuan operasional kesehatan di tahun 2021 ini naik. Apa peruntukannya? Sebenarnya sebagaimana tertuang dalam Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021, itu ada bantuan operasional kesehatan dari beberapa aspek. Kalau khusus di Kabupaten Mimika, ada bantuan operasional kesehatan yang dikelola oleh kabupaten, oleh Dinas Kesehatan. Kemudian ada bantuan operasional kesehatan yang memang diperuntukkan untuk puskesmas. Peruntukannya adalah untuk penyelenggaraan 5 program esensial puskesmas, seperti upaya promosi dan preventif. Yang kedua, upaya kesehatan gizi masyarakat. Yang ketiga, upaya pengendalian penyakit. Yang keempat, upaya kesehatan ibu dan anak. Yang kelima adalah upaya kesehatan lingkungan. Nah, pendekatan untuk tahun ini ada berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini karena ada COVID, maka sebagaimana tertuang di dalam Permenkes tersebut, bahwa sampai batas maksimal dana BOK kabupaten dan BOK puskesmas itu bisa atau dapat digunakan untuk 2 hal yang berhubungan dengan penanganan COVID. Yang pertama adalah testing, tracing, dan isolasi. Yang kedua adalah penyediaan bahan habis pakai. Nah, berdasarkan hasil kajian kami di Dinas Kesehatan, maka hanya 5 puskesmas yang nanti dana operasional kesehatannya dan juga di tingkat kabupaten kami ambil 35%. Karena dalam aturan tersebut, dalam regulasi tersebut ditulis sampai batas maksimal 40%. Kami menggunakan 35% dana BOK kabupaten dan 35% 5 puskesmas itu kami pakai untuk kepentingan testing, tracing, isolasi maupun penyediaan bahan habis pakai. Yang ada di kota ya? Ya. Ini masing-masing puskesmas berapa? Yang jelas ada puskesmas yang bisa mencapai 1 miliar, tapi rata-rata pada kisaran 800 sampai 1 miliar. Nah, tergantung juga pertama, berapa proporsi anggaran. Kami melihat dari standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal yang paling utama itu apa? Bagaimana penanganan ibu hamil, mulai dari K1, terus kunjungan K4, sampai pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Kemudian cakupan imunisasi. Ini upaya-upaya pelayanan kesehatan dasar yang wajib memang kami penuhi. Nah, di tahun ini kami juga mendesain pendekatannya menjadi berbeda. Kita tahu bahwa
di dalam suatu pelayanan kesehatan itu mestinya wajib memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur institusi, yaitu bagaimana penanganan pasien, jadi manajemen klinisnya. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan bagaimana unsur sosial atau perawatan sosial, penglibatan masyarakat. Oleh karena itu, saya pikir selama masa pandemi COVID tahun lalu sampai hingga kini, Puskesmas sudah berkontribusi. Laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua bahwa jumlah kunjungan rumah terbanyak itu nomor 2 di Papua, dari lebih dari 500 puskesmas, Mimika nomor pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir juga dari Kemendagri kemarin waktu standar pengisian standar pelayanan minimal, itu sudah melaporkan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama pelayanan ibu hamil, pelayanan ibu bersalin, terus pelayanan neonatus, itu Mimika sudah hampir mencapai 100%. Nah, oleh karena itu, Puskesmas tetap kita dorong, tetap kita mengarahkan, dan coba kami di dalam BOK tahun ini kita coba membuat bagaimana lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Puskesmas. Lomba antar SD, misalnya cerdas cermat kesehatan kah, atau lomba kader, lomba balita. Jadi di masa pandemi COVID ini, kami di dalam Juknis ini turunan yang kami buat untuk pada level Dinas Kesehatan, Puskesmas juga punya program-program kampanye. Tim Liputan Papua MCTV.